Indonesia memiliki 3 daratan yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Timur Leste, Papua Nugini, dan Malaysia. Untuk perbatasan darat dengan Malaysia terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya di perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas yang akan kita tuju kali ini. Dari Singkawang, saya kemudian ke Sintete menemui Aris, Kepala Bea Cukai tipe C Sintete. Ya, silakan. Ya, gimana Mas? Bisa dibantu? Di perbatasan Aruk, beberapa percobaan penyelundupan pernah digagalkan. Barang elektronik, minuman keras, dan barang kena cukai lainnya menjadi target utama dalam pemeriksaan yang dilakukan di perbatasan ini. Kantor pelayanan pengawasan dan pelayanan tipe Madya C Sintete itu mempunyai 3 wilayah pengawasan ya. Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan sebagian dari Pengkayang, yaitu Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Kemudian di Sambas inilah kita mempunyai 1 wilayah perbatasan, yaitu pos pemeriksaan lintas batas Aruk. Yang jelas kalau pemeriksaan lintas batas itu mengawasi lalu lintas orang dan barang yang ada di pos pemeriksaan Aruk ya. Jadi di sana ada lintas batas yang tinggal di sekitar pos sendiri, dan juga orang mungkin di luar dari masyarakat Sajingan yang melintasi pos pemeriksaan lintas batas Aruk. Perjalanan kami lanjutkan menuju perbatasan Aruk, Kalimantan Barat. Border Aruk ini sekitar jaraknya 87 km. 87 km. Iya, km. Untuk kondisi jalannya seperti apa? Kondisi jalan kalau dari Sintete ke Sambas, jalan sudah bagus dari aspal semua. Setelah Sambas sampai Kartiasa itu kondisinya sudah rusak parah. Sepertinya bekas-bekas beton tapi sudah rusak dan kondisinya bergoncang seperti ini. Seperti kita lihat di depan ini. Hampir 20 km jarak. Jadi 20. Yang rusak sendiri ini bisa memakan waktu 1 jam. Setelah itu nanti jalannya ada bagus dan sudah mendekati border Aruk, kondisi jalan ada yang masih kondisi jalan tanah. Jadi belum diaspal. Kalau pas hujan itu ya agak susah dilewati, terutama kendaraan kecil. Kendaraan besar seperti yang double garden ini tidak bisa lewat. Jadi kondisi jalan seperti ini. Jadi ini memang jalur utama ya Pak ya? Ya betul. Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Nah, kita tetap bisa lewat, tapi memang akhirnya menambah jarak tempuh yang harusnya cuma ditempuh dalam waktu berapa menit, sekarang jalan rusak ini bisa sampai 2 jam. Jadi kalau sebenarnya tidak menghambat secara langsung, maksudnya kita terus dengan jalan begini kita malas untuk membuang kerja, enggak, cuma nanti makan waktunya. Setelah 3 jam kami sampai di perbatasan. Inilah perbatasan Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Perbatasan yang hanya boleh dilalui pejalan kaki ini baru diresmikan tahun 2011. Pengawasan kami di Bea Cukai meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada di pos ini, yaitu tahap 1, yaitu untuk memastikan bahwa semua pelintas batas dan orang dari luar negeri datang masuk melalui border. Karena kita lihat sebelah kiri ada jalan, sebelah kanan ada jalan. Kita untuk bahwa yang teman-teman untuk di pos ini memastikan bahwa semua pelintas batas dan yang dari luar negeri akan masuk ke proses pemeriksaan di sebelah sana. Oke. Kemudian setelah lewat ke pos pertama, ya. Kemudian apa lagi Pak? Jadi setelah pos pertama nanti dari teman-teman kita memastikan bahwa semua pendatang atau pelintas batas di luar negeri akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama mengisi
buku istilahnya dokumen custom declaration. Setelah mengisi custom declaration, kita periksa barangnya dengan X-ray. Kemudian setelah itu juga kita cek body. Setelah kita pastikan semua barang aman dari barang larangan dan pembatasan, dan dari cek body tidak ada barang yang terlarang yang dibawa, baru setelah itu nilai barang yang tidak melebihi $250 akan kita rilis lah barangnya. Perjanjian antara Indonesia Malaysia itu dibatasi bahwa transaksi Rp600 dalam sebulan. Untuk barang-barang yang kebutuhan pokok itu masih bisa masuk ke Indonesia tanpa perizinan dari kementerian yang lain. Untuk barang-barang yang terlarang tetap tidak bisa masuk. Contoh narkotika. Buka 24 jam gitu Pak, ada aktivitas atau seperti apa Pak? Bukanya di sini sesuai dengan perjanjian dua negara, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Hanya 12 jam saja. 12 jam saja. Setelah itu Semua pintu border ditutup, baik dari border Malaysia maupun dari border Indonesia. Setidaknya dalam sebulan ada 1.500 pelintas batas yang melewati perbatasan Aruk dari dan menuju Malaysia. Jadi salah satu tugas kami untuk melaksanakan pengawasan barang masuk ilegal yaitu dengan patroli darat, laut, bisa juga. Kalau kondisi sekarang perbatasan Malaysia, patroli yang kita lakukan adalah patroli darat dengan bekerjasama dengan teman-teman dari TNI, yaitu pengamanan perbatasan. Jadi untuk menjaga barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia, ya terutama ya kalau kita dibilang barang-barang larangan ya, seperti narkotik, senjata dan sebagainya. Itu seperti itu contohnya. salah satunya di sini ya Pak? Ya betul. Ini salah satunya. Ini kita lihat pagar perbatasan antara Indonesia Malaysia cukup sampai di sini. Setelah itu sudah ini patok, sudah nggak ada batas lagi. Melintas batas atau orang dari luar negeri dengan bisa bebas masuk ke Indonesia. Makanya salah satu pengawasan kita yaitu dengan patroli. Patroli sendiri seperti apa? Apakah tidak berpola sehingga tidak bisa dideteksi oleh para penyelundup atau gimana polanya? Nah, yang patrolinya memang tidak berpola, artinya ya untuk menghindari mereka mempelajari kerutinan kita. Kalau patroli rutin ya mungkin mereka akan belajar dari kita. Kalau kita nggak patroli mereka jalan, ya sifatnya kita ya istilahnya diacak lah. Ya kita kira-kira kapan waktu-waktu rawan orang kemungkinan masuk ke sini. Berapa dibayar? Dibayar 5 juta. 5 juta. Ya. Dibawa kemana tujuan? Kembayan. Kembayan ya. Mau apa ya? Apa ini Bang? Paspor. Itu masih banyak juga bongkar. Sebuah mobil yang mencurigakan diperiksa pasukan pengaman perbatasan TNI atau Pamtas di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Mobil minibus bernomor polisi Jakarta ini sudah dicurigai semenjak melewati perbatasan Indonesia-Malaysia.
Betul saja, ada narkotika jenis sabu yang diselundupkan dalam mobil ini. Iya. Kok udah berapa kali ngambil barang sama dia? Baru kali ini. Ini pun lewat telepon nih. Ada nomor teleponnya di HP saya. Barang haram ini diletakkan di salah satu kompartemen laci mobil. Selain sabu seberat 2 kg, ada juga plastik paket kecil dan bong alat hisap sabu. Saat yang bersangkutan akan melintas batas ke salah satu pos kami, itu sepertinya yang bersangkutan sudah mengkonsumsi barang tersebut. Sehingga anggota pos kami yang melihat mobil yang kurang stabil, sudah dari jauh kurang stabil, jalannya sudah siksak, kemudian seperti mobilnya oleng dan sebagainya, menambah kecurigaan terhadap personel kami yang di pos gitu. Sehingga pada saat mobil itu dihentikan, dilaksanakan pemeriksaan, ditanya macam-macam, jawabnya sudah nggak pas, jawabnya sudah nggak maur. Itu mengakibatkan kecurigaan kami lebih besar, sehingga kami bongkar habis mobil tersebut, ditemukan 2 buah kemasan susu yang di dalamnya setelah kami bongkar berisi sabu-sabu sebanyak 2 kg. Setelah diadakan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pos, kemudian saya koordinasikan, saya laporkan komando atas, dalam hal ini adalah atasan saya dan rem, kemudian petunjuk dari atasan, pelaku dan barang buktinya diserahkan kepada BNN yang di Provinsi Kalbar. Dan itu sudah diserahkan. Patroli di jalur utama perlintasan antar negara memang sudah lumrah dilakukan. Demi menjaga kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Secara acak, lokasi dan waktu pemeriksaan lantas bagaimana sabu ini bisa sampai di perbatasan Indonesia-Malaysia? Pertama, saya dapat telepon. Orang yang tidak kenal, hanya tolong ambilkan barang saya ketinggalan di mobil ini nomor HP-nya. Mobil apa sih? Mobil Malaysia? Mobil Malaysia. Terus ketemunya di mana sama? Ketemunya di Pasar Baru Entikong. Pasar Baru Entikong ya? Iya. Itu yang ngantar ke Entikong itu orang Malaysia atau orang Indonesia? Bang? Orang Malaysia. Orang Malaysia? Ya. Abang masih ingat wajahnya seperti apa? Ingat. Terus nomor kendaraannya tahu juga? Tahu. Apa nomornya, Bang? QD 909. Cuman namanya apa? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Terus abang disuruh bawa barang itu, tahu nggak itu sabu, Bang? Sebenarnya sih tidak tahu pertama. Dan saya sudah berangkat. Pertama itu kan dalam kardus. Karena dalamnya itu ada 2 paket. Tolong kasih simpan bagus-bagus. Saja. Itu pesannya. Itu. Untuk sekali bawa ini berapa dibayar? Dibayar 5 juta. 5 juta. Ya. Dibawa kemana tujuan? Kembayan ya. Terus selama ini abang bekerja sebagai apa sih? Supir taksi. Supir taksi ya. Jurusan? Pontianak Entikong. Pontianak Entikong. Selama ini ada berapa kali bawa? Baru pertama kali. Pertama kali ini. Ya. Apa tuh, Bang? Terbangnya? Apa nih, Bang? Kasus penyelundupan narkoba, sembako, atau bahkan pekerja ilegal melalui jalur perbatasan
mengharuskan wilayah yang bersinggungan di antara dua negara dijaga secara intensif. Salah satunya adalah pos Satgas Pamtas yang terletak di Beduai, Kalimantan Barat. Pos Pamtas di jalur Malaysia-Indonesia ini melakukan pemeriksaan secara acak kepada kendaraan yang melewati jalur ini. Selama 24 jam, pos ini bertugas untuk meminimalisasi adanya penyelundupan antar negara. Tak hanya identitas pengemudi, seluruh penumpang yang ada di dalam mobil juga diperiksa. Dari mana, Pak? Dari Kucing. Dari Kucing. Ya. Menuju ke mana, Pak? Sambas. Ke Sambas ya. Ini sudah biasa jalan dari Cikong ke sini ya? Biasa. Setidaknya ada 2 lapis pengamanan selain di perbatasan Tikong, yaitu di daerah 100 meter dari Tikong dan juga 20 km dari Tikong. Ini untuk menghindari agar tidak terjadinya penyelundupan dari Malaysia ke Indonesia. Petugas pengamanan perbatasan sudah memiliki kriteria tersendiri dalam mencurigai kendaraan pelaku penyelundupan. Terungnya, ya. Tidak semua kendaraan akan diperiksa oleh Satgas. 50 saja ini, Pak. 50 semuanya. 50 semua itu. Mobil ini diperiksa karena ada indikasi membawa tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Itu beras. Barang yang ada di mobil ini diperiksa satu persatu. Kami Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 144 Jaya Yuda saat ini melaksanakan tugas pokok dari Kolaop, merupakan turunan dari tugas dari Koop, yaitu melaksanakan operasi pengamanan perbatasan darat di wilayah Kalimantan Barat, kemudian menjamin stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Yang kedua, kemudian menjaga keutuhan wilayah. Di antaranya di sana ada patok-patok perbatasan negara yang harus kami jaga. Kemudian mewujudkan wilayah perbatasan dari segala macam bebas dari kegiatan ilegal. Berbeda dengan mobil sebelumnya, mobil ini dihentikan karena terlihat dipenuhi oleh barang bawaan. Ini barang-barang siapa ini? Kiriman. Kasih jalan. Coba, Bapak turunkan. Ini mau bawang putih atau Sulawesi? Awas dulu. Iya. Kenal saya, aduh. Bukan barang-barang ini. Ya? Barang apa? Orang Saudi. Harus kita terus terangkan. Dari mana? Dari dalam sana. Ini barang berapa orang ini? Ini orangnya enggak tahu berapa, ini saya cuma sopir aja kan disuruh saya kita. Benar saja, mobil minibus yang normalnya diisi orang penuh dengan barang. Nih, peti ini toh, turunin dulu. Apa ini? Apa tuh, Bang? Kita buka bentar, Bang ya. Apa nih, Bang? Jangan, Bang. Garam.
Satgas Pamtas segera memeriksa barang-barang ini. Apa aja nih, Fir? Bukan garam, bukan garam. Apa itu? Otek. Hah? Bukan kue kayaknya. Apa? Kue itu. Makan apa nih? Kue. Kalau orang bikin kue. Ada kan? Tepung. Bukan tepung ini, bukan. TV itu, Bang. Ya, bentar ya. Iya. Iya, Bang. Dari pemeriksaan barang bawaan di dalam karung, ditemukan berkilo-kilo gula asal Malaysia. Gula itu. Itu apa tuh, Bang? Ini gula nih Pak, gula pasir kasar. Malaysia punya? Ini Malaysia punya ini, buatan Malaysia. Sini nggak ada balai pomnya nggak ada. Jadi kalau barang-barang seperti ini kan nggak boleh lewat di sini. Iya, karena sudah tidak batas. Nggak batas. Kalau batasnya kan di situ. Batasnya. Batas Di sini itu. udah dilarang lewat sini. Karena berbatasannya antara Bedua sama ini apa? Balai Kerangan. Bukan sini, nggak ganggu orang lewat. Ini apa yang pecah ini? Barang pecah. Itu celurit dah ada. Tapi tulisannya barang pecah. Parang ya? Celurit. TV itu, Bang. Ya, bentar ya. Iya. Iya, Bang. Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Entikong, Kalimantan Barat, pemeriksaan secara acak kepada para pengemudi yang hendak melintas dilakukan secara berkala. Salah satunya pemeriksaan yang dilakukan kepada mobil ini. Bukan, sini memang tulisannya satu nama, tapi nanti sampai sana baru dipisah dia nih. Ini emang sengaja dibuat satu nama ini. Kayak kemarin juga sama, satu nama. Berat juga. Sampai satu. Iya, tahu. Pasukan pengaman perbatasan atau Pamtas menemukan beberapa senjata tajam yang dibungkus ban. Parang. Ini barang pecah ini apa yang pecah ini? Barang pecah. Itu celurit dah ada. Tapi tulisannya barang pecah. Jadi ini mau diperiksa Ya, kita periksa. Jadi kegiatannya di sini pemeriksaan awal. Kalau sekiranya mencurigakan, kita naikkan ke atas, pemeriksaan detailnya nanti di atas. Biar untuk tidak mengganggu lalu lintas jalur Malindi. Bang, ini tadi kan ada kelihatan seperti parang. Iya, makanya itu salah satu barang yang kita patut curigai untuk barang-barang yang berbahaya. Jadi seperti senjata tajam ini kan masuk di Undang-Undang Darurat 51 tidak diperbolehkan. Nanti akan kita cross-check ke yang bersangkutan untuk penggunaannya. Baik, makasih Komandan. Bang, taruh depan aja bang, taruh depan aja bang. Taruh depan aja, Sopir, taruh depan sana. Taruh depan. Nah, taruh depan situ, atasnya.
tapi masuknya injak kita ke jam pas border itu tuh, border kan, border itu, ya kan, dia lewat sini gitu, masuk gitu. Kita ngambilnya jangan langsung kita masuk dari sini. Ini dia bisa bercabang lagi, tembus di rumah makan Malindo. Ini jalan lintas, terus dia terus JNE tembus lagi. Tapi ini sungai ini jalan pecah ini puncaknya ketemu di samping border ya. Iya. Sini. Berarti kita mau nggak mau mesti saya selalu standby di sini. Perbatasan di sini ada patung. Ada indikasi bahwa di sepanjang jalur perbatasan Malaysia Indonesia terdapat beberapa jalur tikus yang diduga digunakan oleh para penyelundup untuk menyelundupkan barang, narkotika, bahkan orang, termasuk para PKI yang keluar ke Malaysia ataupun diduga akan dimanfaatkan sebagai tempat menyelundupkan para jihadis asal ISIS. Saat ini saya akan mencoba mengikuti pengamanan yang dilakukan oleh Pamtas bersama Bea Cukai secara tertutup. Penelusuran kami dengan tim Intai Satgas Pamtas Indonesia Malaysia sengaja dimulai menjelang sore hari. Karena di sore hari, para penyelundup asal Malaysia biasa masuk ke Indonesia. Karena perjalanan ini bersifat pengintaian, kami tidak diperkenankan menggunakan kamera besar agar tidak menarik perhatian. Kalau jalur tikus ini, kalau di seluruh sektor tanggung jawab kami sangat banyak. Kalau dari 350 km tadi, ratusan jalur tikus. Tapi khusus di sektor di Entikong sini barangkali sekitar 6 atau 7. Iya. Sering digunakan oleh para pelaku-pelaku kegiatan ilegal. Nggak apa-apa. Selain melalui jalan setapak di pinggir sungai, kami harus melewati bukit yang cukup terjal. Yang nyari jalan salah nih. Untuk menuju titik jalan terus menanjak seperti ini. Ke bawah kamera. Bawah. Tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk pola seperti tadi. Kalau pola itu dilaksanakan akan mudah terbaca oleh orang. Sehingga kami menggunakan strategi-strategi yang bagaimana caranya tidak bisa terbaca oleh orang-orang tertentu, khususnya para pelaku ilegal tersebut. Nah, dengan cara yang pertama, jelas kami akan melaksanakan semacam, barangkali mungkin semacam tim pendahulu yang bisa tidak terbaca oleh orang-orang tersebut. Demikian. Dari Malaysia tuh kita jam 8 jam 9 baru dia tembus ke ini, jalan ini. Oh, jalan yang ke border? Iya. Dia kan takut
Ini adalah salah satu jalur tikus di antara perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Entikong, Kalimantan Barat. Meskipun jalur ini berlumpur dan terjal, namun rute yang kami lewati ini masih menjadi jalur pilihan para penyelundup untuk menghindari pintu perbatasan yang resmi. Total panjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia setelah ditotal kurang lebih 966 km. Namun perbatasan sepanjang itu hanya ada 4 titik perbatasan di 5 kabupaten. Di tengah penelusuran jalur tikus, saya melihat tambang emas ilegal. Tambang apa ini, Bang? Nih. Emas. Kencang, Bang. Ya, Bang. Udah. Jalanin aja ya. Hari mulai gelap dan kita masih terus melanjutkan perjalanan. Kami sempat kehilangan arah ketika kami semakin mendekati titik perbatasan. Salah jalan tuh, Bang. Salah jalan. Banyaknya simpang di jalur tikus ini membuat orang yang tidak begitu hafal dengan rute ini akan mudah tersesat. Saya udah bolak-balik, pakai lagi. Mikir ya. Ini air ini nggak bisa minum. Hari semakin gelap dan kami tidak menemukan pelaku penyelundupan. Selesai melakukan pengintaian, kami pun kembali ke Entikong. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan Agus, warga pedalaman yang tinggal di hutan. Kalau dari Malaysia biasanya Pak? Kalau dari Malaysia tuh kita jam 8 jam 9 baru dia tembus ke ini jalan ini. Oh, jalan yang ke border? Iya. Dia kan takut dekat border. Oh. Ada masih paspor. Kadang-kadang dia bawa apa Pak? Hah? Kadang-kadang dia bawa apa dari Tebedu tuh? Nggak tahu, nggak pernah
anunya ngecek barang. Tapi bawa barang banyak ya. Tapi kadang-kadang bawa barang banyak nggak pada itu beduk? Ada. Bawa bed berat-berat, mana kita tahu pakaian khas ke mana kita tahu. Oh. Tapi memang setiap hari ada aja Pak ya, dari Indon ke Malaysia, Malaysia ke Indon ya Pak ya? Ada. Pagi sampai malam ya? Kadang malam. Kadang malam? Iya. Dia terlambat berangkat dari Sibu kah, dari Miri kan. Jadi dah terlambat sampai Batas dah tutup. Mau malam. Agus mengaku sering menemukan orang tersesat di hutan dan mengantarkannya ke tempat tujuan, baik ke Indonesia maupun ke Malaysia. Riman. Kasih jalan. Bapak turunkan. Ini mau bawa ke Malaysia atau ke Sulawesi? Awas dulu. Ini, peti ini toh, turunin dulu. Apa ini? Oh, enggak.